Bayangkan kamu bekerja keras setiap hari, tapi tetap tidak bisa bayar kontrakan 3 bulan. Bayangkan anakmu tidak bisa kuliah bukan karena bodoh tapi karena kamu tidak punya uang. Bayangkan setiap hari berjalan melewati tetangga yang menertawakanmu. Itulah hidup Santoso. Sampai satu malam ia mengambil segelas air garam dan semuanya mulai berubah. Ingatlah nama ini, Santoso. Ia adalah seorang lelaki berusia 47 tahun yang tinggal di sebuah gang sempit di Bondowoso, Jawa Timur, tempat di mana musim kemarau seolah tidak pernah benar-benar berakhir dan tanah retas seperti tangan orang tua yang telah lama bekerja keras. Wajahnya telah menghitam karena bertahun-tahun diterpa matahari. Tubuhnya kurus akibat bertahun-tahun kekurangan makanan yang cukup. Sandal jepit di kakinya sudah terbelah di bagian bawah, lebih disatukan oleh kebiasaan daripada oleh karet yang tersisa. Bajunya, jika kamu perhatikan baik-baik, telah dicuci begitu banyak kali hingga warna aslinya sudah lama memudar menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dinamai dengan pasti. Ia bukan orang yang akan dilirik 2 kali di jalan, dan itulah tepatnya masalahnya. Tidak ada yang memandangnya sama sekali, kecuali untuk merendahkan. Para tetangganya telah membuat keputusan diam-diam, seperti yang kadang dilakukan oleh sebuah komunitas tanpa pemungutan suara atau diskusi terbuka, bahwa Santoso adalah pria yang tidak akan pernah bangkit. Bahwa ia entah bagaimana telah terpaku dalam kemiskinannya seperti paku yang tertancap di kayu tua. Namun apa yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh Santoso sendiri, adalah bahwa hidupnya akan segera berubah dengan cara yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun di antara mereka. Kehidupan sehari-hari Santoso dibangun di atas ketidakpastian. Ia mengerjakan apa yang orang Indonesia sebut pekerjaan serabutan, pekerjaan seadanya, apapun yang tersedia, apapun yang ada orang mau membayar. Suatu pagi ia mungkin mengangkut karung beras di pasar. Keesokan harinya ia akan membantu sebuah keluarga memindahkan perabotan mereka melintasi kota di bawah terik panas. Di hari-hari lain, ia akan membongkar muatan di sebuah gudang kecil dekat rel kereta, mengangkat benda-benda berat hingga punggungnya pegal dengan cara yang tidak pernah bisa benar-benar disembuhkan oleh tidur sebanyak apapun. Penghasilannya tidak memiliki pola. Beberapa hari ia pulang ke rumah dengan 100.000 rupiah. Hari-hari lain ia pulang membawa cukup hanya untuk 1 kali makan dan tidak lebih dari itu. Ia tidak pernah tahu, ketika berangkat di pagi hari, apakah hari itu akan dermawan atau kejam. Ia telah belajar untuk tidak berharap terlalu spesifik. Ia hanya membidik yang cukup, cukup beras, cukup air, cukup ketenangan di penghujung hari. Namun bahkan target yang sederhana itu pun sulit untuk dicapai secara konsisten. Pasar tenaga kerja di bagian kotanya itu tipis dan kompetitif, dipenuhi oleh pria-pria lain yang sama sepertinya. Sama-sama lelah, sama-sama putus asa, sama-sama tidak terlihat oleh dunia yang setiap hari berjalan melewati mereka tanpa pernah memperlambat langkah. Rumahnya adalah sebuah kamar kontrakan di sebuah bangunan kecil yang sudah menua, berdinding triplek dan beratap seng bergelombang yang telah berubah warna menjadi oranye karena karat. Ketika hujan turun, dan di musim hujan ia turun deras dan sering, langit-langit tidak sekadar bocor melainkan seolah ikut berpartisipasi dalam badai itu. Air masuk melalui setengah lusin titik, menetes ke lantai tanah dan mengubahnya menjadi becek. Selama bertahun-tahun Santoso telah meletakkan wadah-wadah kecil di bawah titik bocor yang paling parah, dan suara tetesan hujan yang menghantam logam itu telah menjadi sama akrabnya baginya seperti lagu pengantar tidur manapun. Ia tinggal di sana bersama 2 orang yang berarti segalanya baginya. Istrinya, Siti, adalah wanita yang pendiam dan sabar yang sudah lama berhenti meminta hal-hal yang ia tahu berada di luar jangkauan mereka. Dan putri mereka, Aisyah, telah lulus SMA dengan nilai yang layak mendapatkan pendidikan universitas, namun yang tidak mampu disediakan oleh rumah tangga mereka. Aisyah tidak mengeluh soal ini. Ia membantu ibunya, mencari pekerjaan kecil jika bisa, dan berusaha agar ayahnya tidak melihatnya menangis. Ia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya, meskipun Santoso, yang mengawasinya lebih cermat dari yang ia ketahui, selalu bisa merasakannya. Setiap pagi tanpa terkecuali, Santoso berjalan melewati gang sempit yang sama dalam perjalanannya menuju tempat kerja. Jalannya hampir tidak cukup lebar untuk 2 orang lewat bersamaan, diapit di kedua sisi oleh pintu depan dan teras-teras kecil rumah para tetangganya. Ia mengenal setiap retakan di tanah, setiap tanaman pot, setiap sepeda berkarat yang bersandar di setiap dinding. Dan ia mengenal orang-orangnya juga, mungkin lebih dari yang ia inginkan.
Karena beberapa dari mereka memiliki kebiasaan berbicara kepadanya saat ia lewat, bukan kepadanya dalam arti yang hangat, melainkan tentang dirinya, seperti cara orang kadang menggunakan kata-kata sebagai senjata kecil. Satu tetangga tertentu, pria gemuk yang tampaknya menghabiskan sebagian besar paginya di depan pintu dengan segelas kopi, memiliki bakat untuk berkomentar. Tu si bul setia lewat lagi, mungkin ia berkata, atau variasi dari itu. Kerja keras tiap hari tapi masih ngutang juga. Bakat istimewa itu namanya. Tawa yang mengikutinya tidak pernah sangat keras, tetapi selalu cukup terdengar. Santoso telah mengembangkan respons yang terlatih selama bertahun-tahun, sedikit menundukkan mata, mempercepat langkah, menegangkan rahang. Ia tidak pernah merespons. Namun di dalam dirinya, sesuatu menyimpan catatan yang teliti atas setiap kata yang pernah dilontarkan. Beberapa bulan terakhir sebelum segalanya berubah adalah masa-masa yang sangat berat. Harga barang-barang kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan Santoso tidak. Sewa rumah kontrakan, 3 bulan darinya, belum terbayar, sebuah hutang yang telah berkembang dari sekadar memalukan menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Ibu kos, seorang wanita gesit yang tidak banyak sabar terhadap cerita apapun, mulai datang dengan frekuensi yang semakin meningkat. Setiap kunjungan lebih singkat dan lebih tidak sopan dari sebelumnya. Ia akan berdiri di depan pintu, menyebutkan jumlah yang terutang, lalu pergi. Ia tidak pernah menaikkan suaranya. Ia tidak perlu melakukan itu. Pesannya sudah cukup disampaikan sepenuhnya oleh angka-angka itu sendiri. Santoso telah mencoba segala yang bisa ia pikirkan untuk menutup kekurangan itu. Ia mengambil pekerjaan tambahan dimanapun ia bisa menemukannya, terkadang bekerja sebelum matahari terbit dan baru selesai setelah hari gelap. Namun uangnya terus saja tidak cukup, seperti air yang dituangkan ke dalam ember yang berlubang. Tidak peduli seberapa banyak yang masuk, selalu ada lebih banyak yang keluar dari yang bisa ditampung. Suatu sore Santoso pulang dari pasar dengan tubuh yang sangat lelah dan baju yang basah oleh keringat. Ia menemukan Siti duduk di depan rumah dengan wajah yang terlihat murung bahkan dari kejauhan, dari ujung gang sekalipun. Ia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Ia sudah tahu ekspresi itu. Ia telah menikahi wajah itu cukup lama untuk mengenali setiap nuansanya. Namun ia tetap duduk di sebelahnya, membiarkan kata-kata datang dengan sendirinya. Ibu kos datang lagi tadi siang, kata Siti pelan. Kali ini ia memberi waktu sampai akhir bulan. Kalau belum bisa bayar, kita disuruh keluar. Santoso tidak menjawab langsung. Ia hanya memejamkan matanya sebentar, seperti orang yang mencoba menahan sesuatu di balik kelopak matanya agar tidak keluar. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Angin sore membawa aroma tanah kering dan asap dapur dari rumah-rumah tetangga. Kehidupan di sekitar mereka terus berlanjut seperti biasa, tidak peduli dengan beban yang sedang ditanggung oleh 2 orang yang duduk diam di depan rumah kecil yang hampir bukan milik mereka lagi. Malam itu, setelah Siti dan Aisyah tertidur, Santoso duduk sendirian menatap dinding yang mengelupas. Semua jalan terasa buntu. Setiap pilihan yang ia bayangkan berakhir di tembok yang sama. Malam itu suara azan Isya terdengar lirih dari masjid di ujung gang. Santoso mengambil air wudhu lalu mendirikan salat 2 rakaat. Setelah selesai, ia tidak segera beranjak dari sajadahnya. Ia duduk lama, menunduk, menatap lantai tanah di depannya. Hatinya hancur dengan cara yang sulit dijelaskan, bukan seperti benda yang pecah sekaligus, melainkan seperti sesuatu yang telah retak perlahan selama bertahun-tahun dan baru sekarang terasa benar-benar patah. Ia berbisik lirih ke dalam kesunyian malam. Ya Allah, sampai kapan hamba harus seperti ini? Di luar hujan mulai turun. Rintik-rintiknya jatuh di atap saya menciptakan bunyi yang tidak keras namun terus-menerus, seperti pengingat yang tidak mau diam. Angin membawa masuk aroma tanah basah melalui celah-celah dinding triplek. Santoso memejamkan matanya dan mencoba menenangkan pikirannya. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya muncul wajah Aisyah yang selalu tersenyum setiap kali ayahnya pulang. Tidak peduli apakah ia membawa sesuatu atau tidak. Senyum itu, setia dan polos dan tanpa syarat, membuat Santoso merasa bersalah dengan cara yang jauh lebih dalam dari rasa lapar manapun yang pernah ia rasakan. Keesokan harinya, seperti biasa, Santoso bangun sebelum subuh dan berangkat ke pasar. Hujan masih turun kecil namun ia tidak punya pilihan selain berjalan menembus gerimis itu. 2 kilometer dengan kepala agak menunduk agar air tidak langsung menampar wajahnya.
Ia membantu seorang pedagang kelapa parut yang membutuhkan tenaga angkut, bekerja dari pagi hingga sore tanpa istirahat berarti. Bayarannya di penghujung hari hanya cukup untuk membeli 2 liter beras. Dalam perjalanan pulang, ia melewati warung kopi tempat beberapa tetangganya biasa berkumpul di sore hari. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh gang. "San, kapan nih traktir kami?" Katanya kemarin kerja proyek besar. Tawa mereka pecah sebelum Santoso sempat merespons. Ia memaksakan dirinya untuk tersenyum kecil, bukan karena ada sesuatu yang lucu, melainkan karena itu adalah satu-satunya perisai yang ia punya. Ia terus berjalan tanpa menoleh. Di rumah, Siti menyambutnya dengan pertanyaan yang terasa seperti duri kecil bukan karena niatnya jahat melainkan karena kenyataannya menyakitkan. Aisyah butuh Rp50.000 untuk fotokopi berkas lamaran kerja dan ongkos wawancara. Santoso membuka dompetnya. Di dalamnya hanya ada Rp2.000 yang sudah lusuh. Malam itu Santoso tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu menatap bolam redup yang sesekali berkedip seperti sedang ragu untuk tetap menyala. Di luar hujan turun deras lagi. Ia merasa seperti berada di dalam kota kecil yang dindingnya semakin mendekat dari segala arah. Namun di dalam kesedihan yang hampir meluap itu, ada sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan halus di sudut hatinya yang menolak untuk sepenuhnya diam. Ia teringat seorang kakek yang pernah ia temui di pasar beberapa waktu yang lalu. Kakek penjual air doa itu berkata, "Kalau kamu sedang terjepit, jangan hanya mengeluh. Air dan doa bisa jadi jalan rezeki asal kamu benar-benar yakin." Waktu itu Santoso tidak terlalu memahami maksudnya. Tapi malam ini kata-kata itu muncul kembali di kepalanya dengan cara yang terasa berbeda. Seolah mereka telah menunggu di sana selamanya dan baru sekarang menemukan momen yang tepat untuk berbicara. Ia mengambil ponsel bututnya dan membuka YouTube. Jarinya mengetikkan kata kunci amalan rezeki malam Jumat. Sebuah video muncul di layar dengan judul yang langsung menarik perhatiannya. Judulnya sederhana namun entah kenapa terasa seperti sedang berbicara langsung kepadanya. Santoso menatap layar itu lama. Jarinya melayang di atas tombol putar tanpa menekannya. Ia ragu. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal seperti ini. Namun ia juga sudah kehabisan pilihan yang masuk akal. Ia menekan tombol itu. Seorang ustaz muda berbicara dengan tenang di layar, menjelaskan bahwa garam adalah simbol penyucian sementara air adalah simbol kehidupan. Bila seseorang menuliskan namanya di selembar kertas kecil lalu memasukkannya ke dalam segelas air garam, kemudian membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali pada malam Jumat dengan keyakinan yang penuh dan hati yang benar-benar pasrah, maka pintu rezeki bisa terbuka dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Santoso mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tegang. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu kecil namun nyata seperti api kecil yang baru saja dinyalakan di bawah abu yang sudah lama dingin. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bukan harapan yang besar atau berlebihan. Hanya keinginan untuk mencoba. Hanya keinginan untuk tidak menyerah malam ini. Keesokan harinya Santoso bekerja di sebuah proyek bangunan kecil. Panas terik membakar kulitnya dari pagi hingga siang. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia terus menghitung jam, menunggu hari berganti menjadi malam Jumat. Ia tidak pernah melakukan amalan semacam ini sebelumnya. Bukan karena ia tidak percaya kepada Allah, justru sebaliknya, melainkan karena selama ini ia selalu merasa bahwa berdoa saja sudah cukup dan bahwa ritual-ritual seperti itu adalah milik orang-orang yang lebih berilmu darinya. Namun malam ini ia merasa berbeda. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia andalkan kecuali pertolongan yang datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Begitu malam tiba, ia bergegas pulang lebih cepat dari biasanya. Siti menatapnya heran dari dapur. "Kau udah pulang, Bang?" "Belum, malam banget." "Iya, Abang capek mau istirahat," jawabnya. Tapi matanya sudah mencari ke arah warung terdekat. Ia perlu membeli sebungkus garam dan sebotol air mineral. Setelah salat Isya, ia duduk di lantai ruang tengah, menyiapkan segelas air yang telah dicampur sedikit garam, lalu mengambil selembar kertas kecil dan pena. Ia menulis namanya di atas kertas itu, Bin Santoso. Tangannya sedikit gemetar saat melakukannya. Gemetar bukan karena takut melainkan karena ia mulai merasakan betapa seriusnya momen ini bagi dirinya. Ia menatap tulisan itu lama.
Lalu dengan perlahan ia melipatnya dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air garam. Ia menatap jam dinding. Hampir pukul 11 malam. Suasana di luar sudah sunyi. Hanya sesekali terdengar suara motor yang berlalu di jalan besar yang jauh. Sebelum mulai membaca, ia menoleh sejenak ke arah sudut ruangan tempat Siti dan Aisyah tidur di lantai, berselimutkan sarung tipis. Ia menatap wajah-wajah mereka dalam cahaya lampu yang redup. Wajah istrinya yang lelah namun tetap tenang. Wajah anaknya yang muda namun telah banyak menanggung sesuatu yang seharusnya belum menjadi bebannya. Mata Santoso berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang dan menahannya sebentar. Ya Allah, kalau engkau masih sayang hamba ini, tunjukkanlah jalan keluar, gumamnya. Kemudian dengan perlahan, dengan suara yang nyaris tidak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri, ia mulai membaca surah Al-Fatihah untuk pertama kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap bacaan membawa sesuatu yang berbeda ke dalam dadanya. Pada awalnya hanya ada rasa gugup dan ketidakpastian. Namun semakin ia membaca, semakin sesuatu yang lain mulai mengisinya. Kehusyukan yang tidak direncanakan. Air matanya mulai turun perlahan tanpa ia sadari, seperti embun yang terbentuk di permukaan kaca pada pagi yang dingin. Perlahan, alami, dan tidak bisa dihentikan. Ia terus membaca. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Setiap ayat terasa bukan sekadar rangkaian kata melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak di dalam dirinya dan membersihkan sudut-sudut yang selama ini penuh dengan rasa putus asa dan rasa malu. Ia tidak lagi menghitung dengan sadar. Ia hanya membaca. Membaca dengan seluruh yang ada dalam dirinya, dengan seluruh kelelahan bertahun-tahun, dengan seluruh cinta kepada istri dan anaknya, dengan seluruh kerinduan kepada sebuah kehidupan yang tidak harus dijalani dalam ketakutan. Pada bacaan ke-41, suaranya pecah sedikit. Ia menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke dalam gelas di depannya, bergabung dengan air garam yang telah menunggu di sana. Setelah selesai membaca, Santoso duduk diam untuk waktu yang cukup lama. Hatinya terasa ringan dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan secara logis. Bukan karena masalahnya telah selesai, belum ada yang berubah secara nyata, hutang masih ada, beras masih hampir habis, ibu kos masih akan datang. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seolah ada beban yang telah dipindahkan dari bahunya ke tempat lain, ke tangan yang lebih kuat dan lebih mampu menanggungnya. Ia berdiri pelan mengambil gelas air garam itu. Dengan langkah yang hati-hati agar tidak membangunkan Siti dan Aisyah, ia berjalan ke depan pintu dan membukanya. Malam di luar terasa dingin. Rintik hujan masih jatuh kecil-kecil dari langit yang gelap. Ia berdiri di depan kontrakan itu sejenak, menatap tanah becek di depannya. Lalu dengan tenang ia menuangkan air garam itu ke tanah. Air mengalir pelan, bercampur dengan air hujan, meresap ke dalam tanah yang sudah lembab. Ia menatapnya dengan perasaan yang aneh, antara yakin dan tidak yakin, antara berharap dan takut berharap terlalu banyak. Aku serahkan semuanya padamu. Ya Allah, bisiknya. Pagi itu ayam belum sempat berkokok ketika cahaya pertama muncul dari balik langit abu-abu. Santoso terbangun dengan tubuh kaku di kursi kayu tempat ia tertidur tanpa sengaja. Suasana rumah masih sepi. Ia mendengar napas teratur Siti dan Aisyah dari sudut ruangan. Cahaya lembut pagi masuk melalui celah atap seng yang berlubang, menciptakan garis-garis tipis cahaya di lantai tanah. Santoso bangkit pelan dan berjalan ke depan pintu. Tanah yang tadi malam ia sirami air garam masih terlihat basah. Ia menatapnya sebentar, lalu menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya pagi ini. Biasanya setiap kali ia bangun pagi pikirannya langsung dipenuhi kecemasan yang berdesakan, kontrakan, beras, pekerjaan, hutang. Namun pagi ini pikiran-pikiran itu ada namun tidak menyerbu. Mereka hadir namun terasa seperti di belakang kaca, dapat dilihat namun tidak dapat menyentuhnya. Ia mengambil air wudhu dan mendirikan salat subuh. Setelah salam ia duduk lama di atas sajadah. Ya Allah, gumamnya pelan, aku tidak tahu apakah apa yang kulakukan tadi malam engkau terima. Tapi kalau memang ini jalan yang engkau tunjukkan, maka aku akan tetap yakin. Hari itu di pasar berjalan seperti biasa di permukaan. Udara masih lembab dari hujan semalam. Aroma sayuran segar bercampur dengan bau ikan dari kios sebelah. Santoso bekerja tanpa banyak bicara, mengangkat karung, menurunkan sayur dari bak pick-up, melakukan semua dengan cepat dan tanpa keluhan.
Namun di tengah kesibukan itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang pria parubaya berpakaian rapi mendekatinya dari arah yang tidak ia duga. Wajahnya agak asing namun ada sesuatu yang familiar di sudutnya. "Mas, kamu Santoso ya?" Santoso berhenti dan menatap pria itu dengan bingung. "Iya, Pak. Bapak siapa?" Pria itu tersenyum. "Aku Hendra. Dulu kita pernah kerja bareng di proyek Jalan Tol 5 tahun lalu. Ingat tidak?" Santoso berusaha keras mengingat. Lalu perlahan wajah itu muncul dari kedalaman ingatannya. Samar tapi nyata. "Ya, ia ingat Hendra. Pekerja keras, pendiam, jujur." Hendra kemudian berkata sesuatu yang membuat dada Santoso terasa seperti dipukul dari dalam dengan cara yang tidak menyakitkan namun sangat kuat. "Aku lagi butuh orang buat bantu proyek renovasi gudang di daerah Pulau Gadung. Ingat kamu dulu rajin. Kalau mau bisa langsung mulai besok. Upahnya harian dan lebih tinggi dari biasanya." Santoso hampir tidak bisa berbicara. Ia berdiri di tengah pasar yang riuh rendah itu dengan perasaan yang tidak ada padanannya. Setelah sekian lama ia mencari kerja kemana-mana tanpa hasil, tiba-tiba seseorang datang sendiri kepadanya menawarkan pekerjaan. Bukan pekerjaan sembarangan pula. Upahnya lebih tinggi dari biasanya. Ia menunduk pelan menahan sesuatu yang ingin naik ke matanya. "Terima kasih, Pak. Saya mau," katanya dengan suara yang berusaha tetap tenang. Hari itu ia pulang ke rumah lebih awal dengan uang Rp150.000 di tangan. Hasil kerja hari itu, dan ia mampir sebentar untuk membeli ikan asin dan beberapa ikat sayuran. Ketika Siti melihatnya datang dengan kantong belanjaan di tangan dan senyum kecil di wajah, ia tahu sesuatu telah terjadi. "Bang, kau pulang cepat sekali. Ada apa?" Santoso duduk di depannya dan menceritakan semuanya. Tentang malam Jumat kemarin, tentang air garam, tentang 41 bacaan Al-Fatihah di antara 2 tetesan air mata, dan tentang Hendra yang datang begitu saja pagi tadi seperti jawaban yang dikirimkan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Siti mendengarkan dengan mata yang perlahan menggenang. Ketika suaminya selesai berbicara, ia mengambil tangan Santoso dengan kedua tangannya dan menggenggamnya erat. "Mungkin itu memang jalan yang Allah kasih di kita, Bang," katanya pelan. Malam itu suasana di kontrakan kecil itu terasa berbeda. Mereka makan sederhana seperti biasa, nasi dengan ikan asin dan sayur rebus, namun ada kehangatan di atas meja itu yang sudah lama tidak hadir. Sebuah kehangatan yang bukan berasal dari makanan maupun dari lampu, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Harapan, bukan harapan yang berlebihan atau yang naif, namun harapan yang kecil dan nyata dan terasa seperti bisa dipegang. Beberapa hari kemudian Santoso mulai bekerja di proyek Hendra. Ia bekerja dari pagi hingga sore dengan semangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Setiap kali rasa lelah datang, ia teringat malam Jumat itu, air garam, sajadah, suara Al-Fatihah yang bergetar di ruang kecil yang sepi. Dan setiap kali teringat, ia mendapatkan kekuatan baru. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa setiap malam Jumat, ia akan melakukan hal yang sama. Tidak peduli seberapa sibuk hidupnya nanti. Hari-hari berlalu dan pekerjaan berjalan lancar. Mandor proyek mulai memperhatikan Santoso, bukan karena ia melakukan sesuatu yang istimewa, melainkan karena ia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Ia datang tepat waktu, bekerja dengan konsisten, tidak banyak bicara yang tidak perlu, dan tidak pernah memotong sudut dalam pekerjaannya. Di dunia konstruksi kecil di mana kejujuran bukan hal yang paling umum ditemukan, sikap Santoso yang sederhana dan lurus itu menonjol tanpa ia sadari. Mandor mulai memintanya untuk mengawasi beberapa pekerja lain. Kemudian di minggu kedua, Hendra datang membawa kabar yang kembali mengejutkan Santoso. "San, minggu depan aku mau buka proyek baru di luar kota. Aku butuh orang yang bisa dipercaya buat ngawasin bahan bangunan. Kamu mau ikut?" Santoso kaget. Ia seorang buruh kasar. Ia tidak punya latar belakang pengawasan. Namun Hendra menepuk bahunya dan berkata sesuatu yang masuk ke dalam hati Santoso dan tinggal di sana. "Aku tahu kamu jujur. Aku lebih butuh orang jujur daripada orang pintar tapi suka main belakang. Gajinya 2 kali lipat dari yang sekarang. Pikir dulu ya." Santoso tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Malamnya ia duduk di rumah menatap gelas kosong di meja. Di kantong plastik kecil masih ada sisa garam dari yang ia beli malam Jumat lalu. Ia mengambil air, mencampurnya dengan garam, menulis namanya di kertas,
dan memulai bacaannya lagi. 41 kali Al-Fatihah dengan hati yang kali ini tidak dipenuhi oleh permohonan melainkan oleh syukur. Setelah selesai, ia menatap air di depannya dan berkata lirih, "Terima kasih ya Allah. Aku tidak minta kaya, cuma minta engkau terus bimbing aku." Keesokan harinya, ia menerima tawaran Hendra. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santoso pergi bekerja bukan sebagai buruh yang mengangkat benda berat dengan punggungnya, melainkan sebagai pengawas. Gajinya cukup besar, cukup untuk membayar kontrakan yang menunggak 3 bulan. Ketika ia pulang membawa kabar itu, Siti menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis yang tidak punya nama lain selain lega. "Bang, beneran kita udah gak nunggak lagi?" Santoso mengangguk. "Alhamdulillah, sudah lunas." Perubahan tidak hanya datang dari sisi keuangan. Sesuatu yang lebih halus namun sama nyatanya juga mulai terjadi di sekeliling Santoso. Orang-orang di gang yang selama bertahun-tahun memperlakukannya seperti pemandangan yang tidak perlu diperhatikan, mulai menyapanya secara berbeda. Bukan perubahan yang dramatis atau tiba-tiba, melainkan pergeseran kecil yang bisa dirasakan dalam cara seseorang mengucapkan nama, dalam lamanya kontak mata sebelum dialihkan, dalam nada suara yang digunakan. Tetangga yang dulu sering menyindirnya kini sesekali menganggukkan kepala saat berpapasan. Yang tadinya tidak pernah menyapa mulai mengucapkan selamat pagi. Santoso memperhatikan semua ini namun tidak membicarakannya. Ia tidak ingin sombong. Dalam hatinya ia tahu bahwa semua yang sedang terjadi bukan karena ia tiba-tiba menjadi orang yang lebih pintar atau lebih kuat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Sesuatu yang tidak bisa ia klaim sebagai prestasinya sendiri. Suatu malam Siti berkata kepadanya, "Bang, kamu sadar tidak sejak kamu amalkan air garam itu setiap minggu selalu ada kabar baik?" Santoso mengangguk pelan. "Iya, tapi jangan kita jadikan itu jimat. Yang penting niatnya tetap karena Allah. Air garam cuma wasilah. Yang bekerja tetap kuasanya." Malam Jumat berikutnya datang dengan langit yang lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang tersebar di atas atap-atap yang saling berdekatan di gang itu. Santoso menyiapkan segelas air garam seperti biasa. Namun saat ia mulai menulis namanya di kertas, tangannya berhenti sejenak. Ada sebuah dorongan halus dari dalam hatinya, bukan suara yang keras, hanya sebuah perasaan yang jelas. "Jangan cuma tulis namamu, tulis juga nama keluargamu." Ia menatap sekeliling ruangan. Siti sedang membaca Al-Quran di sudut yang lain. Aisyah menunduk di atas buku catatannya. Ia tersenyum kecil lalu menulis di kertas itu 3 nama, Santoso, Siti, Aisyah. Kemudian ia mulai membaca Al-Fatihah seperti biasa. Tapi malam ini terasa berbeda sejak bacaan pertama. Setiap ayat terasa lebih berat namun juga lebih ringan pada saat yang bersamaan. Dadanya terasa hangat dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Namun ia tidak takut. Ia semakin yakin. Air matanya turun lagi, kali ini lebih deras dari sebelumnya, dan ia membiarkannya mengalir tanpa mencoba menahan. Berminggu-minggu berlalu dan pekerjaan di proyek baru berjalan dengan baik. Santoso mulai dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Bukan karena ia memiliki keahlian teknis yang luar biasa, melainkan karena ia memiliki sesuatu yang lebih langka di lingkungannya, konsistensi dan kejujuran yang tidak goyah bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Di suatu sore yang biasa, ketika proyek hampir selesai, ponsel Santoso yang jarang aktif karena jarang diisi pulsa tiba-tiba bergetar di sakunya. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sebentar lalu mengangkatnya. Di ujung telepon ada seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Anton dari sebuah perusahaan bahan bangunan bernama Sumber Karya. Ia mengatakan bahwa nama Santoso disebut oleh Pak Hendra sebagai orang yang jujur dan telaten. Perusahaan mereka sedang membutuhkan pengawas logistik untuk proyek di luar kota. Apakah Santoso tertarik untuk datang ke wawancara besok? Santoso hampir tidak bisa berbicara. Ia menekan telepon ke telinganya lebih erat seolah khawatir suara itu akan menghilang kalau tidak dipegang kuat. Ia mengiyakan dengan suara yang berusaha terdengar tenang namun gagal sepenuhnya. Malam setelah telepon itu, Santoso pulang dengan langkah yang terasa lebih ringan dari biasanya. Siti langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika melihat suaminya masuk ke rumah dengan senyum yang belum bisa ia sembunyikan. Santoso duduk pelan dan menceritakan semuanya. Siti menggenggam tangannya. "Bang,
Itu pasti jawaban dari doa-doa abang. Santoso mengangguk, namun dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan yang beruntun. Seolah ada tangan yang tidak terlihat sedang dengan sabar dan terencana membuka pintu-pintu satu persatu, menunjukkan jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya ia pergi ke kantor Sumber Karya mengenakan kemeja lusuh yang semalam disetrika Siti hingga rapi. Setibanya di sana ia disambut dengan ramah. Wawancara berlangsung singkat dan terasa tidak seperti wawancara pada umumnya. Mereka hanya menanyakan hal-hal dasar dan pengalamannya. Bahkan sebelum sesi itu selesai, manajer proyek sudah tersenyum dan berkata, "Kami suka orang yang sederhana tapi jujur. Bapak bisa mulai minggu depan." Saat keluar dari ruangan itu, Santoso berhenti sejenak di depan pintu kaca kantor. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca itu. Ternyata doa yang dibaca dengan air mata memang tidak pernah sia-sia. Hari-hari berlalu dan pekerjaan barunya berjalan lancar. Ia mulai dikenal di kantor sebagai orang yang tidak perlu diingatkan dua kali untuk melakukan sesuatu dengan benar. Gajinya cukup besar, cukup untuk membayar kontrakan setahun penuh di muka, dan masih tersisa untuk ditabung sedikit demi sedikit. Santoso mulai membayangkan sesuatu yang selama ini hanya ada di pikirannya, terlalu jauh untuk benar-benar dipikirkan, sebuah rumah. Bukan yang mewah, hanya rumah kecil yang benar-benar milik mereka, di mana Siti tidak perlu menahan napas setiap kali ibu kos datang mengetuk pintu. Suatu malam Siti berkata sambil memandangi segelas air yang ada di meja, "Bang, kamu sadar tidak kita sudah jauh berbeda dari setahun lalu?" Santoso memandang gelas itu juga. "Iya, Ti. Tapi yang paling terasa bedanya bukan di dompetnya. Yang paling terasa bedanya di sini," katanya sambil menunjuk dadanya sendiri. Ia tidak meninggalkan amalan malam Jumatnya sekalipun. Setiap minggu ia duduk dengan segelas air garam, menulis namanya, membaca Al-Fatihah 41 kali. Bukan lagi karena putus asa, namun karena ia tidak mau melupakan dari mana ia berasal dan kepada siapa ia berhutang segalanya. Suatu malam Jumat ketika ia sedang membaca di ruang kecil itu, Aisyah terbangun. Gadis itu berdiri di ambang pintu melihat ayahnya duduk bersimpuh di depan segelas air dengan kepala sedikit menunduk dan bibirnya bergerak pelan. "Bapak lagi apa?" tanyanya lirih. Santoso menoleh dan mengusap matanya dengan cepat. "Oh tidak apa-apa, Nak. Bapak lagi berdoa." Aisyah mendekat pelan lalu duduk di sampingnya. "Boleh aku dengar, Pak?" Santoso tersenyum dan mengangguk. "Boleh, tapi jangan bicara dulu ya. Dengarkan saja." Ia melanjutkan bacaannya. Suaranya rendah dan tenang namun penuh rasa yang tidak bisa disembunyikan. Aisyah memperhatikan dengan saksama. Saat ayahnya sampai pada bacaan terakhir, gadis itu melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Air di dalam gelas itu bergetar halus, seolah ada angin tipis yang melewatinya, padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada embusan angin dari manapun. Aisyah menatapnya dengan mata membulat. "Pak, airnya?" Santoso menatap cepat namun air itu sudah kembali tenang. Ia hanya tersenyum tipis. "Itu tandanya doa kita didengar, Nak." Aisyah tidak sepenuhnya memahaminya. Namun malam itu ia melihat ayahnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu dan hidup Santoso terus berubah dengan langkah yang perlahan namun pasti. Kontrakan sudah dibayar untuk setahun penuh. Ia mulai menabung untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Aisyah akhirnya bisa mendaftar ke sebuah universitas negeri. Ketika Santoso pertama kali mengantarnya ke kampus di pagi hari pertama kuliah, ia duduk di depan gerbang setelah Aisyah masuk dan diam beberapa menit. Dalam diam itu, ia menghitung semua yang telah terjadi. Dari malam ketika ia tidak punya uang Rp2.000 untuk membantu anaknya fotokopi berkas lamaran kerja, hingga hari ini ia mengantar anak yang sama ke universitas. Perjalanan itu tidak masuk akal jika diceritakan dari luar. Namun dari dalam, dari sudut pandang seseorang yang mengalaminya satu malam Jumat demi satu malam Jumat, semuanya terasa seperti bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih bijaksana dari apapun yang bisa ia rencanakan sendiri. Orang-orang di gang yang dulu mencibir kini sering memuji. Santoso tidak pernah membalas sindiran mereka dulu, dan ia tidak memerlukan pujian mereka sekarang. Yang ada di hatinya hanya syukur yang dalam dan sunyi. Namun di balik semua kemajuan itu, sesuatu mengusik pikirannya. Air di depan rumahnya, bekas tanah tempat ia menyiram air garam, tampak selalu lembab bahkan di hari-hari panas yang panjang.
Ia memperhatikan ini selama beberapa minggu tanpa menyebutkannya kepada siapapun. Lalu suatu malam setelah Isya, seorang lelaki tua datang mendorong gerobak melewati gang. Wajahnya keriput dan langkahnya pelan, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa berbeda dari orang biasa. Lelaki itu meminta istirahat sebentar dan Santoso mempersilakan. Ia masuk ke dapur mengambil segelas air dan menyodorkannya kepada tamunya. Mereka duduk sejenak dalam diam. Lalu lelaki tua itu memandang tanah di depan rumah Santoso dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Tanah ini aneh ya, Nak," katanya akhirnya. "Kayak masih basah padahal sudah lama tidak hujan." Santoso menoleh. "Bapak juga lihat begitu?" Lelaki itu mengangguk. Biasanya kalau tanah tetap lembab lama, tandanya di bawahnya ada sumber air atau sesuatu yang disimpan lama. Kadang bekas benda, kadang doa orang yang ditanam. Sebelum Santoso sempat merespons, lelaki itu sudah berdiri dan berpamitan. Ia mendorong gerobaknya ke ujung gang dan menghilang di kegelapan. Pagi berikutnya sebelum berangkat kerja, Santoso keluar rumah dan menemukan sesuatu yang aneh di atas tanah itu. Semut berbaris rapi membentuk lingkaran kecil yang sempurna di satu titik. Ia jongkok dan memperhatikan lingkaran itu lama. Kemudian dengan ujung ranting kecil yang ada di dekatnya, ia menggali sedikit tepat di tengah lingkaran itu. Baru beberapa sentimeter, jarinya menyentuh sesuatu yang terasa keras dan dingin. Ia berhenti. Pelan-pelan ia menggunakan tangannya untuk menyingkap sedikit tanah di sekitarnya. Dan di sana ia melihat sesuatu yang berkilau kecil, sebuah benda bulat tipis berwarna kuning kemasan, seperti logam tua yang telah lama terkubur. Di permukaannya ada ukiran huruf Arab yang sudah sangat samar dan sulit dibaca. Santoso memegang benda itu dengan hati-hati. Dinginnya terasa meresap ke ujung jarinya. Ia duduk di atas tanah itu sebentar, menatap benda kecil itu di telapak tangannya. Lalu dengan hati-hati, ia menutup kembali tanah itu. "Nanti malam," katanya dalam hati. Ia tidak mau menggali di siang hari dengan tetangga yang lalu lalang di sekitarnya. Sepanjang hari di proyek, pikiran Santoso tidak bisa tenang. Tangannya bekerja namun pikirannya terus kembali ke rumah, ke tanah itu, ke benda kecil kemasan yang dingin itu. Mandornya menegurnya 2 kali karena melamun. Santoso meminta maaf dan mencoba fokus, namun setiap kali palu besi bergerak di dekatnya pikirannya kembali melayang. Begitu proyek selesai untuk hari itu, ia berjalan pulang lebih cepat dari biasanya. Siti menawarkannya makan namun ia menggeleng. "Nanti aja, Ti. Abang mau lakukan sesuatu dulu." Ketika malam turun dan gang menjadi sepi, Santoso menyiapkan segelas air garam baru dan membaca Al-Fatihah 41 kali seperti biasa. Namun setelah selesai, ia tidak menyiramkan airnya. Ia membawanya ke depan rumah dan berjongkok di tempat yang sama dengan kemarin pagi. Dengan tangan ia menggali tanah lembab itu perlahan. Beberapa sentimeter dalam, benda itu terlihat lagi. Ia mengangkatnya. Bukan logam, ternyata potongan kaca kecil. Dan di bawahnya sebuah wadah logam tipis kemasan dengan ukiran huruf yang samar. Angin bertiup sedikit, lebih kencang. Di dalam rumah lampu bergoyang sebentar. Santoso menggenggam benda itu erat lalu kembali menanamnya dan menyiramkan air garam di atasnya. "Kalau ini jalanmu, jagalah aku dari niat yang salah, ya Allah." Begitu air terakhir habis disiramkan ke tanah, sesuatu terjadi yang membuat Santoso mundur selangkah. Sebuah kilatan cahaya kecil muncul sesaat dari permukaan tanah yang basah. Tidak terang, hanya seperti pantulan sinar dari genangan air yang terkena cahaya di sudut yang tepat. Namun cukup untuk membuat jantungnya berhenti sedetik. Ia berdiri menatap tanah itu. Udara malam di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri di sana lebih lama dari yang seharusnya. Tidak bisa bergerak, tidak mau bergerak. Malam itu ia tidur dengan perasaan yang berlapis-lapis. Ada ketakutan, ada kekaguman, ada keyakinan yang dalam. Semua hadir bersamaan dalam dadanya seperti instrumen berbeda yang memainkan melodi yang sama. Keesokan paginya, ia terbangun lebih awal. Ia keluar ke depan rumah dan terhenti. Di atas tanah yang semalam ia siram, tumbuh rumput kecil berwarna hijau terang seperti baru dirawat. Dan di antara rumput itu mengalir air yang sangat bening, jauh lebih bening dari air hujan atau air selokan, mengalir pelan ke arah parit. Tetangga yang lewat pagi itu menunjuknya dan bertanya heran. "San, air dari mana itu? Kok bening banget?"
Kabar tentang air bening di depan rumah Santoso menyebar ke seluruh gang sebelum siang. Orang-orang berdatangan melihat. Ada yang penasaran, ada yang skeptis, ada yang hanya ingin ikut menyaksikan apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Siti mulai merasa tidak nyaman dengan keramaian itu. Ia tidak tahu apa yang harus dijelaskan. Santoso hanya berkata singkat kepadanya, "Tidak usah dijelaskan, Ti. Biar saja, kita anggap saja air itu berkah." Malam harinya air itu belum berhenti mengalir. Bahkan alirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Santoso menampungnya di sebuah ember dan mendapati bahwa setiap kali ia mencuci tangannya dengan air itu, tubuhnya terasa sejuk dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak menceritakan pengamatannya ini kepada siapapun. Ia hanya menyimpannya dengan tenang di dalam hatinya. Dan kemudian, keesokan paginya, sesuatu terjadi yang membuatnya benar-benar terdiam. Seorang pria yang tidak ia kenal datang ke depan pintu membawa sebuah amplop tebal. Pria itu berkata bahwa ada seseorang yang ingin membantu membayar semua hutang Santoso pada ibu kos. "Tolong jangan ditolak, Pak," katanya. "Bapak pernah menolong dia dulu di pasar waktu kehilangan dompet." Santoso tidak ingat pernah melakukan hal itu. Namun ia menerima amplop itu dengan tangan yang gemetar. Setelah pria itu pergi, ia membuka amplop di ruang tengah yang sepi. Di dalamnya ada uang tunai 50 juta rupiah. Tangannya bergetar. Kakinya terasa tidak mampu menopang tubuhnya. Ia duduk di lantai tanah itu, memegang uang itu di pangkuannya, dan menangis dengan cara yang tidak pernah dilakukannya sejak kecil. Tangisan yang dalam dan panjang dan tidak malu-malu. "Ya Allah, aku tidak tahu kenapa Engkau kasih semua ini. Aku cuma membaca Al-Fatihah. Aku cuma menyiram air garam. Tapi Engkau ganti dengan limpahan yang tidak bisa aku hitung." Siti yang mendengar suaminya dari dapur datang berlari. Ia melihat Santoso di lantai dengan amplop di tangan dan langsung berlutut di sampingnya tanpa bertanya apa-apa. Ia memeluk bahunya. Mereka tidak perlu berbicara. Dalam pelukan itu semua kata yang ada sudah terucapkan. Sejak uang itu datang, seolah sebuah pintu besar telah dibuka sepenuhnya dan yang selama ini mengalir setes-setes kini mulai mengalir dengan bebas dari banyak arah sekaligus. Hari pertama setelah menerima amplop itu, seorang pria lama bernama Dedi datang berkunjung. Ia membawa kabar bahwa perusahaan tempat mereka dulu sama-sama bekerja sedang mencari vendor baru untuk bahan bangunan. "San, kamu kan sekarang dekat dengan orang bahan bangunan. Gimana kalau kamu jadi penghubungnya? Komisi lumayan. Dan kamu orang jujur, itu yang mereka butuhkan." Santoso menyetujuinya. Ia hanya perlu membuat beberapa panggilan telepon untuk menghubungkan dua pihak. Tidak sampai 3 hari kesepakatan terjadi. Dedi datang lagi membawa tas dan meletakkannya di meja. "Ini bagian kamu, San." Santoso menatap ke dalam tas itu. Sore itu ia duduk di ruang tamu menatap uang di depannya. Di hatinya ada rasa syukur yang semakin besar namun juga rasa takut yang tidak kunjung pergi. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sejak malam Jumat itu seolah ada tangan yang tidak terlihat sedang dengan sabar membuka pintu demi pintu. Ia mengambil tangan Siti. "Iya, Ti, kita sudah tidak kurangan lagi. Tapi kita tidak boleh lupa dari mana semua ini datang. Jangan sampai kita sombong." Beberapa minggu kemudian uang di tangan Santoso sudah cukup untuk mulai memperbaiki tempat tinggal mereka. Dinding yang dulu dari triplek rapuh diganti dengan papan yang lebih kuat. Atap seng yang bocor diganti dengan genteng yang layak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membeli kasur baru untuk anaknya. Bukan kasur mewah, hanya kasur biasa yang bersih dan empuk. Namun ketika Aisyah berbaring di atasnya malam itu dan menutup matanya dengan senyum kecil di wajahnya, Santoso yang berdiri di ambang pintu menatapnya harus memalingkan muka sebentar agar anaknya tidak melihat matanya yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak," kata Aisyah lirih. Santoso tersenyum. "Bapak cuma usaha, Nak. Semua ini karena Allah." Kabar tentang perubahan hidup Santoso terus menyebar. Ada yang percaya, ada yang kagum, ada yang iri. Beberapa tetangga lama mulai berbisik bahwa pasti ada sesuatu yang tidak wajar di balik semuanya. Ada yang menyebut hal-hal yang tidak masuk akal. Santoso tidak merespons kabar-kabar itu. Ia sudah belajar sejak lama bahwa mulut orang tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol hanya sikapnya sendiri terhadap semua itu. Seorang ustaz muda yang cukup dikenal di kampung datang menemuinya suatu hari.
Ustaz itu berkata terus terang bahwa ia telah mendengar banyak cerita tentang Santoso dan tentang air garam dan tentang hal-hal aneh yang terjadi di depan rumahnya. Maaf, saya harus tanya langsung, katanya. Apa benar semua itu terjadi? Santoso menatapnya tanpa rasa tersinggung. Benar, Ustaz. Tapi saya tidak pernah menyuruh orang untuk percaya. Saya hanya membaca Al-Fatihah dan meminta kepada Allah. Kalau kemudian ada kejadian yang tidak masuk akal, itu urusannya, bukan urusan saya. Ustaz itu mendengarkan lalu berkata sesuatu yang kemudian selalu Santoso ingat. Saya senang mendengar jawaban itu. Tapi ingat, ujian orang yang diberi rezeki besar jauh lebih berat daripada ujian orang yang lapar. Santoso mengangguk. Saya tahu, Ustaz, justru itu yang paling saya takuti. Malam setelah pertemuan itu, Santoso duduk di ruang tamu yang kini sudah lebih nyaman dari dulu. Siti menyiapkan teh. Aisyah membaca buku kuliah di sudut ruangan. Santoso menatap segelas air di meja. Dan hatinya merasa aneh, sepi di tengah keberlimpahan. Ia tahu bahwa kemewahan punya cara sendiri untuk membuat manusia lupa. Malam itu ia pergi ke kamarnya dan mengambil segelas air garam. Ia menulis namanya lagi di kertas kecil seperti dulu. Ia duduk di lantai bukan di kursi. Ia membaca Al-Fatihah 41 kali dengan cara yang sama seperti pertama kali ia melakukannya di malam paling gelap dalam hidupnya. Setiap bacaan membawa kenangan. Malam ketika ia tidak punya uang 2.000 rupiah. Malam ketika ia menatap Siti dan Aisyah tidur di lantai dengan sarung tipis sebagai selimut. Malam ketika ia berbisik kepada langit-langit yang bocor sambil bertanya sampai kapan. Air matanya turun lagi. Bukan karena sedih, melainkan karena ia tidak mau melupakan rasa itu. Ia tidak mau menjadi orang yang hanya ingat Allah saat susah dan lupa saat senang. Kalau engkau ingin mengujiku, ujilah dengan cara yang membuatku makin dekat padamu, bukan makin jauh, katanya. Keesokan harinya seorang pengusaha besar datang menemuinya dengan tawaran kerja sama baru. Proyek tanah di Bogor. Keuntungannya besar. Santoso mendengarkan dengan saksama. Lalu berkata, baik, tapi saya punya satu syarat. Sebagian keuntungan dari proyek ini harus dipakai untuk membangun masjid di kampung. Pengusaha itu terkejut, lalu tersenyum. Wah, jarang ada orang yang minta begitu. Deal, Pak Santoso. Proyek itu berjalan dan keuntungannya jauh melampaui perkiraan. Dalam waktu 3 bulan Santoso menerima bagian hampir 200 juta rupiah. Namun ia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia membeli sebidang tanah kecil di ujung gang tempat dulu ia tinggal, tepat di dekat tanah yang selama ini ia sirami air garam setiap malam Jumat. Di sana ia membangun sebuah musala sederhana yang diberinya nama Darul Fatihah. Ia sendiri yang meletakkan batu pertama sambil menangis karena ia tahu di tempat itulah dulu ia pernah berdoa di malam paling gelap hidupnya tanpa mengetahui bahwa doanya sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh menjadi semua ini. Hari peresmian musala itu menjadi hari yang paling membekas dalam hidupnya. Warga datang ramai. Ustaz muda yang dulu menemuinya juga hadir. Setelah salat maghrib pertama di musala itu, Santoso berdiri di depan jemaah dengan suara yang bergetar. Saya tidak punya ilmu banyak, katanya. Saya cuma tahu satu hal. Kalau kita meminta kepada Allah dengan hati yang benar-benar pasrah, tidak ada yang mustahil. Dulu saya cuma buruh kerja serabutan yang sering dihina. Tapi saya tidak berhenti berharap. Suasana di musala itu penuh haru. Siti menangis dari barisan perempuan. Aisyah berdiri di sampingnya memeluk ibunya. Namun di balik kebahagiaan itu, Santoso merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Seolah ada bisikan halus yang berkata bahwa perjalanannya belum selesai. Malam itu ia duduk sendirian di teras musala yang baru. Langit di atas gang sempit itu penuh bintang. Angin berhembus pelan dari arah utara membawa aroma tanah lembab dan suara jangkrik dari kejauhan. Wajahnya kini berbeda dari beberapa tahun lalu. Tidak lagi kusut dan lelah, melainkan tenang dan bercahaya dengan ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Namun di balik ketenangan itu hatinya masih penuh pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar pertanyaan tentang rezeki. Ia masuk ke dalam musala dan mengambil air wudhu. Ia mendirikan salat tahajud. Setiap gerakannya pelan dan dalam. Air matanya mengalir tanpa suara dalam setiap sujud. Setelah salam ia duduk lama di sajadah. Tangannya terangkat namun tidak ada kata yang keluar.
Dan di dalam kesunyian itu ia merasakan sesuatu, kehangatan lembut yang menyelimuti tubuhnya seperti pelukan dari sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah keheningan musala yang baru itu, Santoso mendengar sesuatu. Bukan suara yang keras. Hanya bisikan halus yang entah datang dari mana. Rezeki itu bukan cuma uang, Santoso. Rezeki adalah ketika hatimu tenang meski dunia berguncang. Ketika kau masih bisa sujud meski punya segalanya. Dan ketika kau memberi tanpa takut kekurangan. Santoso menunduk sangat dalam. Matanya basah. Suaranya pecah ketika ia akhirnya berbicara. Ya Allah, aku paham sekarang. Semua yang kau beri ini bukan untukku sendiri. Tapi agar aku bisa jadi jalan bagi orang lain. Ia menangis lama sekali. Tangisan yang melepaskan sesuatu yang telah ia genggam terlalu erat selama bertahun-tahun. Ketika ia akhirnya mengangkat kepala, suasana di dalam musala terasa seperti setelah hujan, bersih dan tenang dan penuh kemungkinan. Pagi harinya ia menemui Siti di dapur dan berkata dengan cara yang langsung dan sederhana, "Abang mau buka dapur sedekah di depan musala. Setiap Jumat siapapun yang lapar bisa datang makan tanpa bayar." Siti menatapnya sebentar. "Abang yakin kuat biayanya?" Santoso mengangguk mantap. Kalau niatnya karena Allah, tidak ada yang tidak kuat. Dalam beberapa minggu dapur sedekah itu berdiri. Awalnya hanya tenda sederhana dengan beberapa panci besar dan meja kayu panjang. Namun sesuatu yang aneh terjadi setiap kali mereka memasak. Bahan makanan seolah tidak pernah benar-benar habis. Kadang ada orang datang tiba-tiba membawa karung beras. Kadang ada yang meninggalkan minyak goreng di depan tenda tanpa meninggalkan nama. Bahkan beberapa kali ditemukan amplop di atas meja dengan tulisan untuk dapur sedekah di depan musala. Setiap Jumat puluhan orang duduk bersama di bawah tenda itu. Tukang becak, pemulung, anak yatim, ibu-ibu yang suaminya sedang sakit. Semua duduk bersama tanpa perbedaan. Dan di tengah mereka Santoso duduk menyajikan piring, tersenyum dengan cara yang tidak pernah bisa ia lakukan dulu ketika hidupnya masih terasa seperti kotak yang semakin mengecil. Suatu sore saat dapur sedekah sedang ramai, seseorang datang dengan tongkat. Wajah tua dengan mata yang tajam dan penuh ketenangan. Santoso mengenal wajah itu. Lelaki yang dulu datang malam-malam mendorong gerobak dan berkata tentang tanah yang menyimpan doa. "Pak, bapak yang dulu datang malam itu kan?" Lelaki itu tersenyum. "Masih ingat juga kau rupanya." Santoso menghampirinya dan mengucapkan terima kasih atas kata-kata yang diucapkan malam itu, kata-kata tentang tanah yang menyimpan doa. Lelaki tua itu menatap musala lama lalu berkata pelan, "Aku cuma lewat, Santoso. Doa yang bekerja bukan punyaku, tapi milikmu sendiri. Kau yang menanamnya dengan air mata dan keyakinan. Dan sekarang lihatlah semua itu tumbuh jadi kebaikan." Santoso ingin bertanya lebih banyak. Namun ketika ia menunduk sebentar untuk mengambil segelas air minum dan menawarkannya, lelaki tua itu sudah tidak ada. Hanya terdengar suara langkah pelan menjauh di ujung jalan. Santoso berdiri di depan musala menatap ke arah kepergian lelaki itu dalam waktu yang cukup lama. "Siapapun Bapak sebenarnya, semoga Allah membalas kebaikanmu," katanya dalam hati. Malam setelah semua tamu pulang dan dapur sedekah selesai dibersihkan, Santoso duduk di tangga musala memandangi langit. Bintang-bintang bertaburan lebih indah dari yang pernah ia ingat. Istrinya duduk di sebelahnya. "Bang, tahu tidak, setiap kali aku lihat orang datang ke dapur sedekah ini, aku selalu ingat malam-malam waktu abang menangis di atas sajadah. Kalau abang berhenti waktu itu, mungkin semua ini tidak akan ada." Santoso menatap istrinya. Tidak ada doa yang sia-sia. Cuma kadang Allah menjawabnya bukan langsung dengan uang, tapi dengan waktu. Tahun-tahun berlalu. Musala Darul Fatihah makin ramai dikunjungi. Dapur sedekah terus berjalan. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan melainkan juga untuk belajar membaca Al-Quran. Aisyah kini menjadi guru ngaji di sana sementara ia masih menyelesaikan kuliahnya. Santoso dan Siti dikenal orang sebagai pasangan yang dermawan namun sederhana, yang tidak pernah memperlihatkan kekayaan mereka di mana-mana namun selalu hadir ketika ada orang yang membutuhkan bantuan. Namun setiap malam Jumat, kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan. Santoso masih duduk di musala kecil itu dengan segelas air garam di depannya. Masih menulis namanya di selembar kertas kecil. Masih membaca Al-Fatihah 41 kali. Bukan lagi untuk meminta, melainkan untuk berterima kasih.
Ketika bacaan terakhir selesai, ia menutup matanya dan berbisik pelan. Terima kasih ya Allah karena dulu engkau jadikan aku miskin. Karena kalau waktu itu aku langsung kaya, aku tidak akan pernah tahu rasanya benar-benar membutuhkan engkau. Angin malam berhembus membawa aroma garam yang samar dari gelas di depannya. Ia tersenyum, bukan senyum karena bahagia saja, melainkan senyum karena mengerti bahwa hidup yang penuh keajaiban bukanlah hidup yang penuh uang, melainkan hidup yang penuh doa yang tidak pernah berhenti.